anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang mengenal hidup berkesadaran. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu hidup berkesadaran itu seperti apa? Lalu bagaimana? Apakah kalian sudah terbiasa melakukannya? Kalau sudah, bagus. Tidak hanya itu saja, karena pada dasarnya hidup berkesadaran itu ada jenis-jenisnya, kemudian ada objeknya, dan semua pembahasan tentang itu akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini bersama saya, Ibu Ririn Ernawati. Namo Buddhaya. Memiliki hidup berkesadaran, salah satunya dapat dilatih dengan melaksanakan meditasi. Meditasi sendiri merupakan konsep dalam Buddhis di mana seringkali disebut dalam istilah samadhi yang berarti pemusatan pikiran ataupun bawana yang berarti pengembangan batin. Secara keseluruhan, meditasi ini sendiri diartikan sebagai pemusatan pikiran pada objek untuk menghilangkan kekotoran batin. Dan dalam praktiknya, tentu kita harus melakukan samadhi yang benar. Samadhi yang benar merupakan pemusatan pikiran pada objek yang dapat menghilangkan kekotoran batin tatkala pikiran bersatu dengan bentuk karma-karma yang baik. Terdapat dua jenis melatih hidup berkesadaran dengan melaksanakan meditasi. Yang pertama adalah samatha bhavana, di mana samatha bhavana itu berarti meditasi yang bertujuan untuk mencapai ketenangan batin. Yang kedua adalah vipassana bhavana, yaitu meditasi untuk mencapai pandangan terang. Dalam samatha bhavana terdapat 40 objek sebagai objek pokok dalam melatih hidup berkesadaran. 10 objek yang pertama adalah 10 wujud benda atau kasina, di mana di situ terdiri dari tanah, air, api, udara, warna biru dan seterusnya. Kemudian bagaimana kita melaksanakan meditasi dengan objek ini? Ya tentu kita harus fokus pada objek. Misalnya kita mengambil objek air. Air dalam agama Buddha sendiri merupakan simbol dari kesucian dan kerendahan hati. Maka sepatutnya pun dalam kehidupan ini kita dapat berlaku demikian. 10 objek berikutnya adalah 10 asubha satta atau ketidakmurnian. Terdiri dari 10 tahapan kehancuran mayat, dari mayat baru, membengkak, pecah, bernanah, berbelatung, dan seterusnya hingga menjadi tengkorak. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Bagaimana perasaan kalian? Sekarang kalian mungkin merasa cantik, merasa tampan, namun pada akhirnya kita pun akan berakhir sama dengan gambar seperti itu. Objek selanjutnya adalah 10 macam perenungan atau anusati, diantaranya perenungan terhadap Buddha, perenungan terhadap Dhamma, terhadap Sangha, terhadap Sila, dan seterusnya. Nah, anak-anak perhatikan gambar di samping. Apakah kalian bisa menebak objek meditasi apa yang digunakan orang tersebut? Ya, benar sekali. Objek meditasi yang digunakan adalah pernapasan atau anapanasati. Salah satu objek meditasi dalam perenungan anusati ini adalah pernapasan yang dilakukan dengan cara mengamati keluar masuknya nafas secara berulang-ulang sehingga kita menjadi lebih tenang dan fokus. Kemudian terdapat 4 batin yang luhur atau 4 apamana, dan mungkin kalian lebih sering mengenalnya dengan 4 Brahmawihara yang terdiri dari metta, karuna, mudita, dan upeka. Sebagai satu contoh dalam praktik melaksanakan meditasi metta bhavana atau pengembangan cinta kasih, kita dapat memusatkan pikiran kita dengan mendoakan semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Kalau kalian lihat pada gambar di samping, wah, itu merupakan makanan yang sangat enak. Namun, bisakah kalian bayangkan ketika makanan itu masuk ke dalam perut kita, bersatu, bercampur aduk, semenjijikan apa kira-kira makanan itu? Perenungan terhadap semacam ini bertujuan untuk menghilangkan keserakahan dalam diri kita. Analisa terhadap 4 unsur tubuh atau catu datu wawatana juga bisa menjadi objek dalam melaksanakan meditasi samatha bhavana.
Tidak ada inti dalam jasmani ini, karena pada dasarnya jasmani ini hanya gabungan dari berbagai unsur. 4 objek samata bawana yang terakhir merupakan 4 perenungan tanpa materi atau arupa yang jika dilatih secara terus-menerus dapat menuju pencapaian jhana. Lalu, bagaimana cara memilih objek meditasi yang sesuai dengan diri kita? Kita dapat memilih salah satu objek yang sesuai dengan watak atau carita kita. 6 watak manusia atau carita. Yang pertama adalah raga carita. Orang yang memiliki watak raga carita, dia cenderung melakukan sesuatu berdasarkan loba, suka kagum dengan kebajikan walaupun kecil dan cenderung egois. Kemudian, orang yang memiliki watak dosa carita cenderung melakukan sesuatu berdasarkan kebencian. Dia suka marah, mudah jengkel, dan juga mudah iri hati dengan orang lain. Selanjutnya, orang yang berwatak moha carita cenderung melakukan segala sesuatu berdasarkan kebodohan batin. Dia cenderung menjadi orang yang pemalas dan bergantung dengan orang lain. Keyakinan kuat dimiliki oleh orang yang memiliki watak sada carita. Orang yang mempunyai sada carita cenderung melakukan sesuatu berdasarkan keyakinan. Mereka cenderung rendah hati, dermawan, jujur, serta suka mendengarkan dhamma. Budi carita juga merupakan watak seseorang yang bijaksana sehingga dalam hidupnya dia cenderung melaksanakan sesuatu dengan berhati-hati. Namun berbeda dengan Vitaka carita yang cenderung suka melamun. Orang yang berwatak Vitaka carita cenderung melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa, gugup, sehingga hasilnya jarang sekali maksimal atau bahkan selalu gagal dalam melakukannya. Nah, sekarang coba kalian lihat dan refleksikan ke diri masing-masing, kira-kira kalian memiliki karakter yang cenderung kemana. Lalu kalian bisa lihat tabel berikut untuk menyesuaikan kira-kira objek meditasi apa yang cocok untuk kalian gunakan sesuai dengan watak atau karakter kalian masing-masing. Hidup berkesadaran memang sangat penting untuk dilatih, maka dari itu kita harus senantiasa bersemangat agar kita dapat terus berlatih untuk memiliki hidup yang berkesadaran. Nah, anak-anak, dari video pembelajaran ini apakah kalian sudah dapat memahami materi dengan baik? Jangan lupa juga untuk mengerjakan kuis-kuisnya. Jika kalian belum memahami materi ini dengan baik, kalian bisa memutar kembali videonya atau membaca materi yang terdapat pada portal belajarbuddha.id. Selalu semangat dalam belajar. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.